Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bisa berjumpa kembali di Renungan Pelita Hati pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan bersukacita karena anugerah Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Renungan Pelita Hati pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Sukirman, MPH. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kembali kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh percaya pada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan kepada kami. Ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, salam Bapak Ibu. Kita akan melihat firman Allah kembali. Iya, biar hari ini menjadi hari yang dimana ketika Tuhan katakan pada kita, ayo melangkah maju. Ya, di tahun 2025 ini tidak ada alasan buat kita mundur. Tidak ada alasan buat kita untuk menjadi orang yang berhenti atau mandek. Karena Alkitab katakan dengan jelas, Tuhan itu tidak berkenan dengan orang yang mengundurkan diri. Nah, Allah rindu kepada kita terus maju. Nah, kita melihat di Efesus pasal 3, ya, ayat yang ke-16. Aku berdoa, kata Paulus, supaya ia Allah menurut kekayaan kemuliaannya, ya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Bagaimana Paulus berdoa kepada jemaat Filipi supaya hatinya teguh, hatinya kuat, yang ada di dalam batinnya dengan kuasa daripada Roh Allah di dalam hidup kita. Dan kita harus mempercayai bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Haleluya. Dan saya percaya ketika Roh Kudus bekerja dan berkarya, dan mulai berkarya dan hidup di dalam kehidupanmu, Dia akan meneguhkan dan Dia akan menguatkanmu. Ketika hari-hari engkau mengalami tantangan dari dalam maupun dari luar, engkau terus maju di dalam hidupmu. Ada satu kekuatan yang luar biasa, yaitu dari Roh Allah untuk menguatkanmu, meneguhkanmu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sangat ingin kepada kita. Bagaimana Paulus berdoa sungguh-sungguh supaya ada satu kekayaan kemuliaan Allah. Di dalam kekayaan kemuliaan Allah ada kuasa kemuliaan itu, yaitu Roh kemuliaan itu, yaitu Roh Kudus, yang akan meneguhkan kita, yang akan menguatkan kita ketika kita mengalami masalah demi masalah buat hidup kita. Mari hari ini, sebuah pelajaran yang sangat penting hari ini, yang mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang begitu dahsyat, begitu kuat, begitu dahsyat, begitu kuat, supaya kita bisa merasakan ada roh kemuliaan yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, supaya kita semua menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang kuat, yang kuat. Di tengah-tengah kita mengalami penderitaan yang kita alami hari ini. Bapak Ibu, mungkin hari ini saudara merasa, Tuhan, kenapa hidupku kok seperti ini? Iya, kenapa hidupku selalu dicercah? Kenapa hidupku kok selalu dihina? Kenapa hidupku kok selalu mengalami seperti ini? Percayalah, ya, Allah rindu kepada kita
supaya kita semua merasakan ada Roh Kudus ada di dalam diri kita, supaya Roh Allah itu memberi kepada kita sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan meneguhkan kita menjadi orang-orang yang mengalami sesuatu kuasa daripada Roh Allah di dalam diri kita. Mari pagi hari ini izinkan Roh Kudus turun buat hidup kita. Izinkan Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita. Biarkanlah Dia memberi sebuah kemampuannya sangat besar di dalam kehidupanmu, menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, aku kuat. Bukan karena aku mampu bukan karena aku, tapi ada Roh Allah di dalam diri saya yang memampukannya. Karena Alkitab katakan bukan kuat dan gagah, tapi Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita yang memberi kekuatan buat hidup kita hari ini. Biarlah hari ini sebuah belajar bagaimana Paulus berdoa kepada jemaat Efesus. Hari ini pun juga Roh Kudus sedang bekerja begitu luar biasa kepada semua yang hari ini memiliki hati yang lemah, hati yang gak kuat, hati yang gak mampu, hati yang gak sanggup lagi untuk bertahan. Percayalah, ketika Roh Kudus hadir buat hidupmu, Dia akan meneguhkanmu, Dia akan menguatkan batinmu di dalam setiap penderitaan yang engkau alami. Biarlah hari ini satu pelajaran yang sangat penting buat kita. Izinkan Roh Allah bekerja buat saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja buat saudara untuk menguatkan hati saudara. Apapun yang kau alami hari ini, engkau akan menjadi pahlawan-pahlawan yang perkasa di tengah-tengah penderitaan yang saudara alami. Amin.